Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, yaitu kepada Ibu Rika Handayani MM, dan yang saya sayangi saudara maupun saudari sekalian. Baik, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang maghrib. Apa kepanjangan dengan maghrib? Kepanjangan maghrib ialah yang pertama mak, yang artinya maisir, gor yang artinya adalah goror, dan rib artinya adalah riba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga hal tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang riba. Apa sih riba itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari riba. Oke, secara bahasa ataupun etimologi, riba merupakan ziyadah dalam bahasa Arab, yang mana artinya adalah tambahan. Sedangkan secara istilah ataupun terminologi, riba ialah kelebihan ataupun tambahan pada saat pembayaran tanpa adanya ganti imbalan yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad ataupun transaksi. Jadi, dapat kita simpulkan yaitu riba itu ketika seseorang berutang kepada seseorang. Seseorang tersebut memberikan riba ataupun tambahan ataupun bunga dari utang yang diberikan kepada seseorang yang berutang tersebut. Itu adalah yang dinamakan dengan riba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dari riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang keras ataupun mengharamkan perbuatan riba bagi seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi dari ayat tersebut sudah jelas Allah telah mengharamkan riba. Allah telah
mengatakan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya agar tidak memakan barang ataupun jasa dari hal-hal yang berbau riba. Penambahan ayat ataupun dalil tentang larangan riba ini itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan bagimu riba. Jadi dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya riba itu adalah haram. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari riba. Jenis-jenis riba ini ada 4. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba yad. Yang ketiga, riba nasi'ah. Yang keempat, riba qard. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riba fadl. Riba fadl artinya tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya itu tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ribayat yang artinya adalah berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, yang maksudnya yaitu orang yang membeli suatu barang kemudian ia menerima barang tersebut dari si penjual. Maksudnya kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah, yang artinya yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya, Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Anissa. Oleh Anissa diisyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas tersebut sebesar 12 gram. Berarti adanya penambahan dalam perutangan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang riba qard, yang artinya itu meminjamkan sesuatu dengan syarat yang ada keuntungannya ataupun tambahan bagi orang yang meminjami ataupun memberi hutang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gharar. Pengertian dari gharar adalah penipuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, gharar merupakan apa-apa yang mengakibatkan ataupun yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling memungkinkan muncul ialah yang paling kita takuti ataupun yang tidak kehendaki. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwasanya gharar ialah penampilan yang menimbulkan kerusakan ataupun sesuatu yang tampaknya tidak nyata. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari gharar. Jenis-jenis gharar ada 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada, yang ataupun dalam bahasa Arab yaitu ma'dum. Seperti jual beli janin dari hewan ternak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak, seperti pernyataan saya ataupun seseorang, saya menjual barang dengan harga 1.000 rupiah, tetapi harganya tidak diketahui secara jelas. Kemudian
jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur ataupun jual beli mobil dari bahan curian. Hukum goror. Goror diharamkan secara ijma' ulama, yaitu goror yang menyolok ataupun golol al-kathir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Sebagaimana contohnya jual beli muamalah, munabadzah, ba'i, al-hasas, ba'i amalaki, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian dari maisir. Maisir secara bahasa artinya yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras ataupun mendapat keuntungan tanpa bekerja yang biasa disebut dengan berjudi. Baik itu berjudi online ataupun berjudi offline. Sedangkan secara terminologi ataupun istilah diartikan riba itu yaitu maisir itu yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda ataupun jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Hukum dari maisir ini yaitu haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allahum muflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk anak panah, berkorban ataupun mengundi nasi dengan anak panah adalah termasuk perbuatan dari syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Jadi dari ayat tersebut sudah jelas Allah melarang kita untuk berbuat maisir ataupun berjudi karena jika kita menjauhi perbuatan tersebut maka kita akan beruntung dan kita akan jauh dari perbuatan maksiat dan jauh dari siksaan api neraka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.